Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Widiatama dengan 3 digit NIM terakhir 065. Di sini saya akan memaparkan mengenai komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI, integrasi bus rekrut CTRLX dengan PLC Schneider. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi otomasi industri saat ini seringkali melibatkan berbagai perangkat keras dari manufaktur yang berbeda-beda dalam satu sistem produksi, seperti penggunaan perangkat PLC bus rekrut dan PLC Schneider secara bersamaan. Tantangan utama dalam sistem SCADA adalah bagaimana menjembatani perbedaan ekosistem tersebut agar dapat saling bertukar data secara real-time dan akurat. Untuk mengatasi masalah interoperabilitas ini, diperlukan sebuah protokol komunikasi universal yang stabil, yaitu Modbus TCP/IP, dengan memanfaatkan Node-RED sebagai middleware atau jembatan data. Proses integrasi antara perangkat master dan slave dapat dilakukan dengan lebih fleksibel tanpa melalui pengkabelan fisik yang rumit. Melalui integrasi ini, operator dapat melakukan kontrol dan pemantauan perangkat di lapangan secara terpusat melalui antarmuka HMI dari WebIQ, sehingga efisiensi dan kendala sistem tetap terjaga meskipun melibatkan perangkat dari vendor yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan pembahasan. Di sini yang pertama ada mengetahui cara kerja Modbus TCP/IP, mengkonfigurasi Node-RED pada CTRLX, menghubungkan CTRL dan PLC Schneider. Yang terakhir mengontrol output melalui HMI. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk mengimplementasikan dan memahami mekanisme komunikasi data antar perangkat PLC melalui protokol Modbus TCP/IP dengan bantuan Node-RED sebagai unit pengolahan data. Secara spesifik, praktikum ini bertujuan untuk membekali praktikan dengan kemampuan memprogram Node-RED untuk kebutuhan pertukaran data industri, serta melakukan integrasi sistem yang menyeluruh, mulai dari logika PLC master sebagai bus rekrut, pengiriman sinyal melalui jaringan, hingga eksekusi perintah pada Schneider sebagai slave. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk menunjukkan cara membangun antarmuka HMI yang responsif menggunakan WebIQ, sehingga seluruh parameter sistem dapat dikendalikan dan dipantau secara visual untuk memastikan keberhasilan komunikasi antara master dan slave dalam menggunakan output fisik seperti motor atau lampu. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Praktikum ini berpusat pada sistem SCADA dan HMI berbasis WebIQ sebagai media kontrol dan monitoring visual. Kelancaran pertukaran data antar perangkat diatur melalui protokol Modbus TCP/IP yang menggunakan arsitektur master dan slave. Dalam hierarki ini, master dari PLC bus rekrut berfungsi sebagai unit pengendali utama untuk memegang kendali penuh untuk menginisiasi sebuah komunikasi, mengirimkan permintaan data atau request, serta memberikan instruksi perintah ke perangkat lain dalam jaringan. Sementara itu, PLC Schneider sebagai slave berfungsi sebagai unit pelaksana yang bersifat pasif, di mana tugas utamanya adalah menunggu instruksi dari master, menyediakan data status yang diminta, serta mengeksekusi perintah fisik pada beban seperti motor atau lampu. Untuk menjembatani perbedaan vendor antara master dan slave tersebut, digunakan Node-RED sebagai platform middleware yang mengatur aliran data atau flow secara terintegrasi agar perintah dari HMI dapat tersampaikan dengan akurat. Di sini untuk kasus atau soal, yang pertama, ketika tombol start ditekan, valve 1 terbuka dan mulai mengisi tangki selama 5 detik, kemudian motor bekerja. Kedua, saat air mencapai sensor atas atau di indikator TLB1, valve 1 menutup dan motor berhenti. Selanjutnya, valve 2 terbuka untuk menguras air hingga sensor bawah atau TLB2 tidak mendeteksi adanya air. Keempat, proses pengisian dan pengurasan berulang otomatis sebanyak 4 siklus. 5. Setelah 4 siklus selesai, maka lampu N dan buzzer akan menyala selama 5 detik. Di sini ada konfigurasi dari CTRLX-nya.
dimana pada rung 1 dan rung 2 itu terdapat counter up untuk kelembapan dan suhu. Dan untuk rung ketiga itu dari indikator start, dimana setelah start aktif atau ditekan, sistem akan menyala, dan saat sistem menyala pada rung 4 dan 5 terlihat untuk valve dan motor akan terbuka. Dan untuk valve ini terbuka selama 5 detik, dan setelah 5 detik tercapai pada time on tersebut akan menyalakan sebuah motor. Selanjutnya, setelah sebuah sensor atau TLB1 yang menunjukkan isi dalam tangki itu penuh, dia akan menyala dan akan mematikan sebuah sistem yang di atasnya, yaitu motor dan valve. Setelah valve 1 dan motor tersebut mati, maka di rung 7 itu motor dan indikator mati dalam valve itu akan langsung menghidupkan valve kedua. Setelah valve kedua hidup dan sensor TLB2 aktif, sistem akan mulai menguras tangkinya. Dan selanjutnya ada counter di sini menunjukkan kalau untuk sistem tersebut itu terjadi secara otomatis selama 4 siklus. Jadi saat sistem sudah menjalani satu siklus, dia akan lanjut lagi ke siklus awal selama 4 kali. Setelah itu, setelah memenuhi 4 kali siklus, maka di sini terlihat untuk buzzer dan sebuah lampu akan aktif selama 5 detik. Dan setelah 5 detik, maka sistem akan mulai mati. Selanjutnya untuk konfigurasi node rate dapat dilihat di sini. Untuk konfigurasi node rate, di sini kita akan membuat rangkaian untuk bagian node rate. Di sini kita ke manage palette dulu dan pastikan untuk node rate country modbus sudah terinstall. Setelah itu langsung ke data layer. Di sini kita akan buat dulu contoh. Di sini kasih nama bus record. Setelah itu kita add to pad-nya seperti ini. Dan setelah itu kita pasang untuk modbus right. Setelah terpasang, kita hubungkan terlebih dahulu. Lanjut kita konfigurasi untuk modbusnya. Di sini unit ID kita pasang 1 sesuai yang ada di Schneider. Kita memakai unit ID 1. Di sini menggunakan FC5 untuk single coil. Dan di sini untuk addressnya itu memakai 10. Karena di program ladder pada Schneider itu kita menggunakan M10. Dan di sini untuk server itu IP yang ada di Schneider. Contohnya kita pasang. Nah, seperti ini. Ini IP untuk yang ada di program Schneider saya. Setelah itu kita down. Setelah itu kita pasang untuk debug dan injectnya. Di sini memakai 2 inject untuk yang true dan false. Sebelumnya kita hubungkan terlebih dahulu. Dan di sini untuk inject pertama kita ganti boolean true. Dan yang kedua kita pakai untuk boolean yang false.
kita ubah ke false. Setelah rangkaian pertama ini selesai, kita buat rangkaian node-RED yang kedua sebagai penghubung dari Modbus ke PLC. Sama seperti yang di atas. Sini kita tinggal pasang pad. Dan di sini kita pasang untuk debug dan juga Modbus RAID. Hubungkan keduanya pada data layer, dan untuk Modbusnya kita konfigurasi. Dan ketika semuanya sudah dirangkai, lanjut kita deploy. Setelah semuanya dipasang, selanjutnya ada konfigurasi dari Schneider. Selanjutnya ini untuk konfigurasi dari Schneider. Yang pertama itu kita menentukan untuk tipe PLC-nya. Di sini saya menggunakan tipe TM221CE16R. Dan setelah itu kita akan mulai konfigurasi di ETH-nya ini. Dari IP address-nya kita isi 192.168.1.50. Ini untuk IP dari Schneider-nya. Dan lanjut ke Modbus TCP. Di sini terdapat untuk IP dari bus recruit-nya dari CTRLX-nya ini 192.168.1.146. Lanjut ke ladder program. Di sini seperti ini untuk ladder program. Di sini untuk ada down di sini. Dan di sini untuk konfigurasinya ada time out sebagai delay dan quantity-nya 5. Dan ini down ketika sistem sudah akan selesai. Dan sini basi untuk ketika sistem masih jalan. Dan ini untuk M10 yang tadi kita pasang, kita rangkai pada node-RED. Dan di sini ada commissioningnya unit ID 1 sesuai dengan apa yang tadi dipasang di node-RED. Selanjutnya di sini adalah video dari waktu praktikum. Di sini terlihat untuk HMI dari sistemnya. Dan di sini terlihat untuk bagian inputnya itu ada start, stop, dan TLB1 dan TLB2. Di saat start ditekan, maka sistem akan mulai menyala. Nah, di sini dapat dilihat lampu mulai menyala, yang berarti itu valve mulai hidup mengisi sebuah tangki. Dan dilihat untuk lampu kedua itu nyala sebagai indikator TLB1 hidup, sebagai indikator kalau isi tangki itu mulai menyentuh sensor. Nah, setelah itu jika TLB2 aktif, di sini mulai untuk tangki mulai menguras.
Dan setelah itu sistem akan berulang dari awal, yaitu dimana valve 1 akan hidup lagi setelah terkuras habis, dan sistem akan terus berulang selama 4 siklus. Dan terlihat untuk dari detektor suhu dan humidity-nya itu masih berbentuk row yang harus dibagi 10 untuk menampilkan data aslinya, yaitu dari humidity ini 54,6 dan untuk suhunya 26,2. Terus yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi Modbus TCP/IP antara PLC Bose Recruit ZRLX dan PLC Schneider berhasil diimplementasikan menggunakan Node-RED dan HMI WebIQ. Sistem SCADA yang dibangun mampu melakukan pengiriman data dan pengendalian output secara real-time. Penggunaan Node-RED mempermudah proses integrasi dan komunikasi data, sedangkan HMI WebIQ berfungsi sebagai antarmuka operator yang efektif untuk monitoring dan kontrol sistem. Dengan demikian, sistem yang dirancang telah memenuhi konsep SCADA modern berbasis jaringan dan web. Sekian pemaparan saya mengenai Modbus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.